Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologi, perkataan falsafah berasal dari bahasa Yunani filosofia yang terdiri atas dua suku kata, yakni philein artinya mencari atau mencintai, dan sophia artinya kebenaran atau kebijaksanaan. Kata sistem berarti sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama untuk melakukan sesuatu maksud. Misalnya, sistem urat syaraf dalam tubuh, sistem pemerintahan, dan lain-lainnya. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan sebuah sistem pemikiran yang mendalam mengenai Indonesia dalam segala hal. Pancasila merupakan perasaan pemikiran mengenai Indonesia yang diwujudkan dalam sila-sila. Artinya, untuk melihat bagaimana Indonesia atau bagaimana Indonesia seharusnya kita bisa melihat dan memaknai Pancasila. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis filsafat Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'etre sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila diperlukan sebagai bentuk pengakuan atau modus eksistensi bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab, dan lain-lainnya. Sumber historis sosiologi. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila adalah sebagai sistem filsafat dalam sejarah bangsa Indonesia seperti 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Sila persatuan Indonesia, 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu sumber sosiologis Pancasila dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life, yang terdapat di dalam agama, adat istiadat, dan budaya sebagai suku bangsa Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah sampai akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan tahun 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Sistem Pancasila yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah philosophic ground slate. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka.
Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Dan pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. B. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, kapitalisme. Kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan rakyat. Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Esensi dan hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hakikat sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monopluralis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Otonom dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan, terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Keempat, sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Kelima, sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunitatif. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Kesimpulan, pentingnya Pancasila sebagai filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Siapa ya sekretaris di sini? Saya, Bu. Boleh tolong lihat? Oke Rama, jadi Ibu ada urusan sebentar di luar. Jadi nanti teman-temannya yang terlambat atau berhalangan hadir tolong dicatat ya. Oke, terima kasih Ibu. Keluar dulu ya. Ibu. Sebentar.
Kakak tadi udah masukin dosennya. Udah. Jadi aku terlambat atau enggak? Enggak. Oh ya, makasih ya. Oke semua, nampaknya ada yang baru datang. Sekretaris boleh tolong minta catatannya. Yang benar datang satu orang. Oke, jadi catatan dari sekretaris ada yang terlambat nih, satu orang. Cuman satu ya. Natalia Magdalena, yang mana ya orangnya? Saya, Bu. Kenapa bisa telat Natalia? Tadi di jalan macet, Bu. Macet ya. Tapi yang lainnya bisa loh nggak terlambat. Maaf, Bu. Tadi di jalan macet, saya janji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Maaf Bu, izin bertanya. Nah, memang betul Bu, Natalia itu tadi terlambat. Tetapi ada satu murid lagi Bu yang terlambat. Lalu mengapa sekretaris hanya menulis Natalia dan yang satunya lagi tidak ditulis Bu? Oh begitu. Iya Bu. Gimana yang lain? Apakah memang ada yang terlambat selain Natalia di kelas ini? Coba deh, sekretarisnya maju dulu ke depan. Ya, Bu. Ini beneran ada yang terlambat selain Natalia? Ada sih Bu, satu lagi Daniatus Sabila. Coba Daniatus maju. Kamu terlambat? Iya, Bu. Kenapa bisa terlambat? Saya juga tadi macet, Bu. Macet juga. Terus kamu kenapa cuma menuliskan nama Natalia, tapi kamu tidak menuliskan nama Daniatus Sabila? Padahal mereka sama-sama terlambat. Karena Daniatus Sabila teman saya Bu. Kalian ini gimana sih bersikap membeda-bedakan seperti itu? Ya Bu, maaf Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Ya sudah duduk dulu sana. Ya Bu, Kalian ini bagaimana sih sebagai mahasiswa tapi tidak menerapkan Pancasila sebagai sistem filsafat? Kan sudah banyak sekali kalian pelajari bahwa di dalam Pancasila itu banyak terkandung nilai-nilai di dalamnya. Salah satunya ada nilai keadilan. Seharusnya kalian ini bisa bersikap adil kepada semua teman, terutama sekretaris. Kamu itu tidak bisa dan tidak boleh membeda-bedakan antara teman satu dan teman yang lain. Kamu tuh harus bersikap adil karena kamu punya tanggung jawab di sini. Jika kamu bersikap tidak bertanggung jawab, berarti kamu tidak menjalankan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Saya harap kejadian seperti ini tidak akan lagi terulang karena sebagai mahasiswa dan sebagai rakyat Indonesia kita harus bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam nilai Pancasila. Paham semua? Paham Bu. Ya sudah, untuk mata kuliah hari ini kita selesai sampai di sini saja, dan untuk kalian semua renungkanlah sikap kesalahan yang telah kalian lakukan dan salinglah meminta maaf atas kesalahan yang telah kalian lakukan. Terima kasih. Baik, Bu. Ya, saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. maaf ya Natali, tadi aku cuma nulis kamu aja yang telat, padahal Bila juga telat. Iya, nggak apa-apa kok. Aku juga minta maaf ya Natali, padahal kita sama, cuma aku malah diem tidak kasih tahu kalau dia telat. Dan tentunya kami berdua salah karena tidak menempati apa yang kita pelajari, yaitu Sila Pancasila. Iya, nggak apa-apa kok, Sabila. Makasih ya. Pancasila memang sepatutnya mengakar dalam kehidupan kita. Tak hanya kita percayai sebagai suatu paham dari negara Indonesia ini, tapi kita terapkan sepenuh hati. Sama seperti suatu piramida, demikian pula Pancasila yang merupakan satu kesatuan, di mana yang menjadi dasarnya ialah ketuhanan, hingga mewujudkan kemanusiaan, sikap persatuan, kebijaksanaan, dan juga keadilan. Suatu sistem hanya akan berjalan ketika antar unitnya bersinergi. Dan begitulah Pancasila sebagai dasar dalam sistem filsafat, di mana kita tidak bisa menyatakan telah menerapkan Pancasila jika hanya melakukan salah satu nilai Pancasila. Sebagai suatu sistem,
Hal yang paling tepat adalah saat kita mampu menerapkan semua nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang tak mudah digoyahkan